Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Escape from Mogadishu. Film diawali kedatangan orang-orang yang sedang dilakukan pemeriksaan yang berlatar di bandara Somalia, yang juga kita diperlihatkan diplomat Korea Selatan yang bernama Kang baru saja sampai dan langsung menunggu jemputan. Bruce Lee! I like. Setelah menunggu cukup lama, datang beberapa orang menggunakan mobil menjemputnya, dan ternyata dia duta besar bernama Han. Namun yang dibawa hanyalah koper yang berisi hadiah untuk Presiden Somalia, yaitu Presiden Barre, sedangkan dia harus menaiki taksi. Saat di perjalanan, orang-orang yang membawa koper tadi dihadang oleh beberapa orang bersenjata dan mengambil koper tersebut, dan sempat melukai sopir yang bernama Swama. Mereka pun berlari ke istana presiden. Namun sesampainya di sana, ternyata pertemuan mereka dibatalkan karena mereka mengalami keterlambatan. Pada saat itu, mereka melihat duta besar Korea Utara dan mengira itu adalah ulah Korea Utara. Dan benar saja, orang yang menghadang mereka adalah suruhan Korea Utara yang menginginkan agar pertemuan Presiden Somalia dan duta besar Korea Selatan batal. 대통령 면담 취소시킨다고? 미루하는 거디요, 재미. Di tempat lain, yaitu di Kedutaan Besar Korea Selatan, Swama telah diobati, yang merupakan supir yang terluka tadi. Dan di situ juga terjadi perdebatan di antara mereka yang melakukan perampokan tersebut, merupakan upaya Korea Utara menghambat mereka. Namun mereka mendapatkan informasi bahwa Korea Utara lah yang memasuk senjata kepada pemberontak, hingga Korea Selatan pun berinisiatif memberitahukan kepada pemerintah Somalia. 아프리카예요, 아프리카. 그래서 반군 무기 거래만큼 확실한 Keesokan hari, Duta Besar Han bertemu dengan perwakilan Somalia, dan dia menyampaikan isu mengenai Korea Utara yang memasuk senjata kepada para pemberontak. Namun perwakilan Somalia menganggap itu hanyalah isu yang sering terjadi, dan dia akan membantu pihak Korea Selatan masuk dalam keanggotaan PBB dengan syarat tertentu. For your sons? 동영 친인척의 양아치들까지 다 긁어모아놓고 Pada saat itu, Duta Besar Korea Selatan dan Korea Utara bertemu. Mereka saling tuduh-menuduh mengenai sabotase dan kebohongan. Namun pada saat itu, ternyata sedang berlangsung demo, yang dimana para pemberontak memulai kerusuhan, yang menyebabkan mereka terjebak, dan untuk sementara tidak bisa keluar. everything is on lockdown. But don't worry. Malam harinya, seorang demonstran yang ternyata adalah Swama berlari ke Kedutaan Besar Korea Selatan dalam keadaan terluka dan beberapa saat tidak sadarkan diri dan ditolong oleh pihak Korea Selatan. Pada saat itu juga datanglah beberapa orang polisi mencari keberadaannya. Namun pihak Korea Selatan menyembunyikan hal tersebut. Tanpa mereka sadari, Swama telah kabur dan ditemukan oleh polisi tersebut serta dipukul yang menyebabkan Swama tewas. Beberapa hari kemudian, jenderal pemberontak mengirim pesan kepada setiap kedutaan yang berada di Somalia, yang mana mereka menyatakan perlawanan terhadap pemerintahan Barre, karena pemerintahan Barre menurut mereka telah disalahgunakan. Oleh karena itu, para pemberontak memberi pilihan kepada para diplomat, akankah mendukung pemerintah atau pemberontak, yang menandakan mereka teman atau musuh. 그러니까 하루 이틀 아니니까 침착들 하고. 그러니까 무슨 조처가 있겠지. 그래서 Terjadilah demo besar-besaran yang menyebabkan kerusakan, serta mereka menjarah barang-barang di sekitar mereka. Duta Besar Han dan Konselor Kang juga berusaha mencari agen perjalanan, namun semuanya tutup. Bahkan pemerintah juga menutup semua akses keluar masuk Somalia. Pada saat itu, para demonstran juga menyerang kedutaan-kedutaan yang ada di Somalia. 야도 소말리아 정부하고 연관된 자료들은 다 파기시켜. Melalui radio, Jenderal Aidit, yaitu jenderal pemberontak, akan memberi hadiah kepada siapa saja yang membawa kepala Barre. Bahkan dia mengatakan
akan membunuh siapa saja yang mendukung pemerintahan Barre. Untuk itu, dia ingin mereka menyerahkan diri agar mereka serta keluarga mereka selamat. 너 저래. Pihak Korea Selatan pun berinisiatif untuk meminta perlindungan di kepolisian. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan polisi yang sangat menjengkelkan. Hingga terjadilah perdebatan di antara mereka, yang mana konselor Kang hampir saja ditembak. Namun akhirnya, mereka dikirimi beberapa pasukan untuk melindungi kedutaan mereka. Pada tahun 1990, demonstran sudah tidak terkendali lagi. Bahkan para pemberontak sudah memasuki ibu kota Somalia, yaitu Mogadishu. Para pemberontak konvoi dan membagi-bagi senjata kepada demonstran dan menyerang kantor polisi, serta menangkap beberapa orang polisi beserta tentara, yang mana mereka akan dieksekusi. Pada saat itu juga, polisi yang sangat menjengkelkan itu lewat, dan dia pun ditangkap dan ditembak bersamaan dengan polisi yang lainnya. Semua koneksi terputus, dan mereka yang bukan rakyat Somalia mendatangi bandara agar dievakuasi. Dan mereka berusaha mencari cara agar dapat menghubungi negara mereka untuk mengirim bantuan yang dapat mengevakuasi mereka karena pihak Somalia tidak dapat mengeluarkan mereka semua dari Somalia. Sejak pemberontak memasuki Mogadishu, setiap hari terjadi baku tembak antara pasukan pemerintah dan pemberontak. Pada saat malam hari, di kedutaan Korea Utara, lagi-lagi mereka mengirim informan sewaan mereka untuk mencari agen perjalanan. Namun ternyata mereka telah bergabung kepada para pemberontak, yang akhirnya barang-barang berharga mereka di kedutaan Korea Utara pun diambil. Para pemberontak juga bahkan mengambil makanan mereka. Duta Besar Rim Korea Utara menyarankan agar mereka keluar dan berlindung di kedutaan besar Cina. Mereka pun berusaha menuju ke kedutaan Cina. Namun sampainya di sana, tempat tersebut juga telah dijarah oleh para pemberontak, yang mana itu membuat mereka harus mencari tempat lain. Namun mereka hampir saja ditembak oleh 3 minion yang membawa senjata. Namun mereka berhasil selamat. Pada akhirnya, mereka tidak memiliki pilihan lain selain meminta pertolongan ke kedutaan Korea Selatan. Namun pada saat itu, pemberontak memergoki mereka dan terjadilah baku tembak antara pasukan penjaga kedutaan dengan para pemberontak. Karena iba, pihak Korea Selatan pun mengizinkan karena banyak perempuan dan anak-anak ikut serta. Namun di sini, para penjaga meminta bayaran lebih dikarenakan terlalu banyak orang serta peluru yang mulai menipis. Give us more money. We are out of bullet. 보시다시피 Tak lama beberapa saat, terjadilah perselisihan di antara mereka. Tanpa mereka sadari, pasukan penjaga mereka juga telah pergi karena tidak mendapatkan bayaran lebih. Hal tersebut membuat dua kedutaan Korea bersatu untuk mencari jalan keluar bersama-sama. 우리가 서방쪽 루트를 뚫고 그쪽에서 공산권 루트를 지역을 정확하게 합시다. 남북 통일하러 모인 것도 Keesokan harinya, mereka melakukan perjalanan untuk meminta bantuan. Di perjalanan mereka bertemu pemberontak, dan mereka pun diberondong peluru, namun berhasil selamat. Masing-masing dari mereka menghubungi kedutaan besar terdekat, dan akhirnya duta besar Han pun mendapatkan bantuan yang akan mengangkut mereka, dan mereka harus datang keesokan harinya sesuai jadwal yang telah diberikan. Go to North Koreans. So contact the South Korean Consulate General. Mereka pun meminjam beberapa mobil karena cukup banyak orang yang akan dibawa. Sesampainya mereka di kedutaan Korea Selatan, Duta Besar Rim mempunyai ide untuk meminimalisir terkena tembakan dari pemberontak, yaitu dengan cara melapisi mobil dengan buku-buku serta kain yang sudah tidak terpakai. 이거 떼면 어떡해요? Tibalah waktunya mereka menuju ke tempat evakuasi sesuai yang dijadwalkan. Di perjalanan, mereka bertemu pasukan pemerintah, sehingga mereka pun diperiksa.
Namun sayang sekali, ada yang bertindak gegabah. Pada saat ingin mengeluarkan bendera putih, justru benderanya tersangkut, dan pasukan pemerintah menyangka itu adalah sebuah senjata yang menyebabkan mereka diberondong peluru. Mereka pun lari dari tempat tersebut dan dikejar oleh pasukan pemerintah. Tak lama setelah itu, lagi-lagi mereka mengalami kesialan, yaitu mereka bertemu dengan pemberontak, yang tentu saja mereka diserang dan dikejar oleh para pemberontak. Tibalah mereka di kedutaan besar Italia, yang mana di kedutaan Italia termasuk tempat yang paling aman dan kondusif. Namun mobil mereka mengalami kerusakan, yang membuat mereka berhenti dan harus berlari untuk mencapai gerbang kedutaan Italia. Bersamaan dengan itu, ternyata para pemberontak juga telah sampai menyusul mereka. Para pemberontak pun menembaki mereka, yang membuat mereka harus berlindung dari serangan tersebut. Terjadilah tembak-menembak antara pasukan pengamanan kedutaan Italia dengan para pemberontak. Tak lama setelah itu, ternyata masih ada satu mobil yang tertinggal, yang mana di dalamnya ialah kedutaan Korea Utara yang dikejar oleh pasukan pemerintah. Namun sayang sekali, yang mengemudikan mobil tersebut tewas karena luka tembak yang dialaminya. Pasukan pengamanan kedutaan Italia berhasil menengahi mereka, dan para diplomat berhasil diselamatkan dan akan mengantarkan mereka semua ke bandara dengan aman. 공항 가는 동안 휴전하기로 했고요. Dibawalah mereka menuju ke bandara untuk dievakuasi menuju ke kedutaan terdekat mereka dari Somalia, yaitu di Kenya. Saat sampai di bandara, tim intelijen dari masing-masing negara telah menunggu. Untuk itu, Konselor Kang memerintahkan agar Korea Selatan turun terlebih dahulu, karena jika mereka terlihat bersama, itu membahayakan bagi mereka, sehingga mereka harus tidak saling mengenal, dan mereka pun mengucapkan perpisahan. Mereka pun keluar dari pesawat dan disambut oleh perwakilan setiap negara. Saat di Somalia, untuk pertama kalinya mereka bersatu mencari jalan keluar, dan sudah seperti keluarga. Namun di sini, mereka bersikap tidak saling mengenal, demi keselamatan masing-masing, serta tidak disebut membelot. Dan film pun berakhir. Korea Selatan dan Korea Utara ini sangat sulit untuk bersatu ya. Bahkan di Korea Utara, jika menirukan atau menonton film Korea Selatan, mereka akan dihukum. Kedua negara tersebut juga mewajibkan wajib militer untuk mengantisipasi jika pecahnya perang di antara mereka. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Saya undur diri. See you.